Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rili Indah Gustiani dengan NIM 25060023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang norma sosial dan norma hukum. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian norma. Kalian udah ada yang tahu belum pengertian norma itu apa? Jadi, pengertian norma hukum itu adalah aturan atau standar perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur perilaku individu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial. Oke, definisi norma ini dapat didefinisikan aturan yang tidak tertulis, standar perilaku yang diharapkan dari individu masyarakat, terus pedoman perilaku yang mengatur individu. Terus ada peran norma. Peran norma ini berkepentingan dalam masyarakat karena untuk menjaga ketertiban dan keamanan, mengatur perilaku individu, melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma itu ada 5. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama untuk mengatur perilaku individu dalam hubungan Tuhan maupun manusia. Contohnya menjalankan sholat, berpuasa, dan berzakat. Dan yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang mengatur perilaku individu dalam hubungan moral ataupun etika. Contohnya tidak melakukan perbuatan tercela, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, seperti mengucapkan terima kasih dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, ada norma adat. Norma adat adalah aturan yang bersumber dari tradisi atau kebiasaan masyarakat tertentu. Contohnya, upacara adat, ritual keagamaan, dan tradisi lokal. Yang kelima, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah, dan hukum pidana. Semua jenis-jenis norma itu berperan penting dalam mengatur perilaku untuk individu, masyarakat, serta menjaga ketertiban harmoni sosial. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan hukum norma sosial. Persamaan hukum dan norma sosial, satu mengatur perilaku baik hukum maupun norma sosial lainnya. Yang kedua, menjaga ketertiban. Hukum dan norma sosial lainnya berperan menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Yang ketiga, standar perilaku. Hukum dan norma sosial lainnya menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari individu. Oke, selanjutnya perbedaan antara hukum dan norma sosial. 1. Sumber itu hukum bersumber dari negara, sedangkan norma sosial bersumber dari masyarakat, agama, dan adat. Kedua, sanksi. Sanksi itu memiliki sanksi yang jelas dan tegas, sedangkan norma sosial lainnya memiliki sanksi yang selalu tidak jelas. Yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan ini diawasi oleh lembaga hukum, sedangkan norma sosial lainnya diawasi oleh masyarakat. Yang keempat, cakupan. Hukum memiliki cakupan yang lebih luas dan formal, sedangkan norma sosial lainnya memiliki cakupan yang lebih spesifik dan informal. Oke, selanjutnya kekuatan mengikat norma hukum. Norma hukum ini memiliki kekuatan mengikat yang kuat dibandingkan dengan norma lainnya. Karena satu, sanksi yang jelas, kedua, pengawasan oleh lembaga hukum, ketiga, pengakuan oleh negara, keempat, cakupan yang luas. Sanksi yang luas itu memiliki sanksi yang jelas dan tegas jika dilanggar. Norma hukum diawasi oleh lembaga hukum yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Yang ketiga, ada norma hukum diakui oleh negara dengan memiliki kekuatan hukum yang sah. Norma hukum memiliki cakupan yang luas untuk
semua orang dalam satu wilayah hukum. Dibandingkan norma lain, hukum memiliki kekuatan yang lebih kuat karena norma sosial. Norma sosial ini tidak memiliki sanksi yang jelas dan tegas. Kedua, norma adat. Norma adat ini dapat berubah-ubah dan tidak memiliki aturan yang sah. Yang ketiga, norma agama. Norma agama ini memiliki kekuatan moral tetapi tidak memiliki sanksi hukum yang tegas. Yang keempat, norma kesusilaan dan kesopanan. Norma ini memiliki kekuatan moral tetapi tidak memiliki sanksi hukum yang tegas. Dengan ini, norma hukum memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dibandingkan norma-norma yang lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari norma-norma sosial. Masyarakat adalah suatu sistem yang kompleks dan dinamis yang terdiri dari individu-individu yang berinteraksi dan memiliki hubungan satu sama lain. Dalam masyarakat terdapat aturan-aturan yang tidak tertulis dan tertulis yang mengatur perilaku individu dan menjaga ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial. Aturan-aturan ini dikenal dengan sebagai norma hukum dan norma sosial. Norma sosial dan norma hukum memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat. Norma sosial membantu individu memahami apa yang diharapkan dari mereka atau anggota masyarakat, sedangkan norma hukum menetapkan aturan-aturan yang jelas dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi-situasi yang memerlukan pemahaman tentang norma hukum dan norma sosial. Oleh karena itu, memahami norma sosial dan norma hukum ini sangat penting bagi kita untuk menjaga anggota masyarakat yang lebih baik dan bertanggung jawab. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, bahwa norma hukum memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan norma-norma yang lainnya karena memiliki sanksi yang jelas dan pengawasan oleh lembaga hukum, pengakuan oleh negara, dan cakupan yang luas. Hal ini membuat norma hukum menjadi lebih efektif dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan demikian, norma hukum memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial, serta memastikan bahwa masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan adil. Oleh karena itu, pemahaman ini dan penerapan norma hukum yang tepat sangat penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, norma hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Dengan memahami dan menghormati norma hukum ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, aman, sejahtera, dan bermasyarakat. Lebih dari itu, norma hukum juga membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan masyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, norma hukum menjadi landasan penting bagi berkehidupan masyarakat yang harmonis, yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, ini penting banget bagi kita untuk memahami, menghormati, dan menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.